Sekarang perhatikan. Saya tuliskan dulu. Ini nanti manhajnya yang dibawa oleh para ulama kita untuk dipraktekkan. Bagaimana untuk mencari pemahaman ini sampai ingin paham. Termasuk nanti kalau masih ada waktunya saya turunkan bagaimana nanti para ulama kita mencari alim-alim yang paham agama sampai didatangkan ke Nusantara. Sampai hadirnya Syekh Ahmad Surkati, sampai munculnya Ar-Irsad, sampai munculnya Persis Dibanggil dan sebagainya. Itu dari hadis-hadis ini. Taib. Babul isnadi minad din. Babul isnad minad din. Tadi lihat tafaqquhu fid din, cara mencarinya untuk paham agama itu, untuk fikih, babul isnad. Bab al-isnad, bab mencari pengetahuan yang sumbernya terhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isnad itu berasal dari kata sanad. Artinya informasi yang bersambung sampai ke pusatnya. Kalau dalam hadis, dalam pengetahuan agama bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuannya kalau antum mencari ilmu sesuai dengan urutan sanad ini, maka pencariannya disebut dengan isnad. Nah, rumusnya kata Imam Muslim menurunkan hadis-hadis Nabi, kalau antum ingin mencari pengetahuan sampai paham, maka pastikan pemahaman itu tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan memastikan agama Anda benar, praktek ibadahnya benar, karena semua sumbernya langsung mendapatkan pengetahuan tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang-orang mempelajari tentang tuntunan ad-dinnya, misal tentang salat, tapi informasi yang sampai dari salatnya ini tidak sampai terhubung kepada Nabi, maka resikonya jangankan belajarnya, salatnya bisa salah. Saya beri contoh, saya pernah sampaikan ini di 2 pertemuan, bahkan 3 sampai yang terakhir tadi di Namira, di Lamongan. Saya beri contoh di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, hadis Muslim nomor hadis 397 dengan redaksi yang sama. Babul musi fis salah. Bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Qila bima ma'na, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Khalad Az-Zuraiqi. Kemudian fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mulai bertakbir sampai dengan selesai salam. Falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala dia salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya menggunakan fa, harfu atfin ma'a tartibin bila hudud. Huruf perangkai di antara 2 peristiwa tanpa jeda. Kalau kalimatnya menggunakan waw, waqala an-nabi, maka ada jeda sebentar baru Nabi sampaikan. Kalau menggunakan thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jedanya agak panjang. Tapi ini menggunakan fa. Artinya orang ini baru salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi langsung berkata pada orang ini. Perhatikan kalimatnya. Shalli fa innaka lam tusalli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu 3 marat. Maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla makan. Tapi Nabi tetap mengulang kalimat yang serupa. Kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Maka apa yang dikatakan orang ini? Faqala ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana lihat pengajarannya? Idza qumta ila shalah, kalau salat kamu ingin benar sempurna, lihat kalimatnya, asbighul wudu, sempurnakan dulu wudu, begini caranya. Thumma istaqbilil qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Kemudian terus bertakbir sampai dengan salam. Kata para ahli hadis, kalau orang ini yang salah cuman salatnya, akan diterangkan tentang salat. Tapi kemungkinan besar dari wudunya pun sudah keliru, diterangkan dari wudunya. Tapi poinnya, ketika diterangkan oleh Nabi ini, kemudian Nabi berkata yang kalimatnya kita kenal sampai hari ini. Di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, ditujukan kepada kita pesan itu. Salatlah kalian siapapun seperti persis melihat saya salat. Jadi antum nggak bisa sembarangan sholat. Kalau sholat yang dikerjakan tidak seperti pelajarannya dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita pelajari dulu sampai kita mengerti itu. Tapi persoalannya, maaf, pernah nggak melihat Nabi? Antum pernah ketemu Nabi? Di mimpi barangkali? Masya Allah, mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Lantas sekarang diminta belajar seperti Nabi mengajarkan. Bagaimana cara belajarnya? Maka itu yang disebut dengan isnad. Kita telusuri orang-orang yang pernah belajar sampai ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang oleh para ulama kita ditempuh sejak di akhir abad ke-18, di awal abad ke-19.
Maka berangkatlah seorang bernama Ahmad Khatib yang dilahirkan di Minangkabau tahun 1860. Kemana berangkatnya? Langsung berangkat ke pusat dakwah pertama kali, pusat risalah. Berangkat ke sumber pertama kali risalah diturunkan, ke Mekah. Karena tidak mungkin saya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Nabi kecuali ke pusat wahyu diturunkan. Ke Mekah beliau datang. Di Madinah beliau belajar. Sampai Masya Allah, bukan sekadar belajar, lihat tafaqahu. Sampai memahami betul apa yang dipelajari. Ditelisik betul, dipahami dengan baik. Masya Allah, sampai diangkat kemudian menjadi mufti di Masjidil Haram. Di antara ulama sepuh kita yang pernah jadi mufti di Al-Masjidil Haram. Paham hadis, paham tafsir, paham fikih. Bukan cuma itu, paham aljabar, paham geometri, paham fisika. Masya Allah. Paham astronomi. Itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Setelahnya menusul generasi setelahnya, Syekh Mahfud dari Termas. Dikenal dengan Syekh Mahfud At-Termasi. Fokus paham. Yang difokuskan terutama masalah hadis. Sampai beliau mewarisi ya sanad-sanad hadis dari 23 generasi sebelumnya. Sampai dikenal Musnid Ad-Dunya, itu Syekh Mahfud At-Termasi. Yang nanti diwarisi oleh Syekh Yasin dari Padang, dikenal dengan Syekh Yasin Al-Padangi. Ada Syekh Abdul Somad dari dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Menyusul Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Masya Allah. Apa yang terjadi dari semua pelajaran itu, demi Allah saya katakan, tidaklah mereka belajar menggunakan rumus-rumus manhaj Al-Quran dan ketentuan Nabi ini, kecuali mereka menjadi orang terbaik di masanya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 71. Perhatikan kalimatnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Yufaqih. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berubah jadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Mohon maaf ikhwas sekalian, beda orang baik menurut Allah dengan baik menurut kita. Antum disebut baik oleh orang Trawas, mohon izin, barangkali orang Lamongan belum tentu kenal antum. Antum disebut baik oleh orang Surabaya, orang Jakarta belum pernah mimpi ketemu antum. Antum disebut baik oleh seluruh penghuni dunia, Masya Allah, penghuni langit belum tentu bisa menilai Anda baik. Tapi kalau Allah sudah katakan Anda orang baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Tapi jangan cari masalah juga. Kalau Anda cari masalah dengan orang Trawas, Anda bisa pindah misalnya ke Ampel. Di masalah dengan orang Ampel, Anda bisa pindah ke Lamongan. Masalah di Surabaya, pindah ke Jakarta. Masalah di Jawa, pindah ke Sumatera. Masalah di Indonesia, pindah ke Malaysia. Mudah. Tapi kalau Anda punya masalah dengan Allah, Anda mau lari kemana? Anda celah kitab Allah. Anda celah para ulama. Anda mau lari kemana? Susah nyarinya. La haula wala quwwata illa billah. Jangan kaitkan dengan yang lain-lain ya, saya cuma gambarkan masalah umum saja. Baik. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan intinya. Ini manhaj dari Nabi ya, ingat. Nabi aja sebelum berdakwah diberikan ilmu dulu dan beliau belajar. Nabi kan sebelum berdakwah turun Iqra dulu. Ya, Iqra turun, pelajaran turun sampai kemudian turun Quran surah Al-Mudaththir. Manhaj dalam berdakwah sebelum dakwah. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, masuk surga tanpa hisab, kedekatannya luar biasa, surganya tingkat paling tinggi. Sebelum berdakwah, belajar dulu menambah keilmuannya. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, pengen berdakwah belum ada ilmunya, agak repot itu pahami. Agak lelah barangkali gitu. Baik, ketika para ulama ini sudah berada di tanah haram, menjadi mufti di sana, terbukti dengan hadis Nabi SAW, ya, man yuridillahu bihi khaira, siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka dikenal sampai dengan hari ini. Yufaqihu fiddin, maka dilembutkan hatinya, dimudahkan langkahnya untuk mau memahami tuntunan agamanya. Maka muncullah ulama-ulama tadi, saya tuliskan maha gurunya, ya guru utamanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini yang kita ambil dari kita dulu ya. Nanti kalau ada waktu saya teruskan yang lain. Contoh-contoh dari luar. Nah, ketika beliau ini sudah mulai mengajar di Al-Masjidil Haram, ya, dari mulai belajarnya, dari mulai mengajarnya dan sebagainya, secara singkat kemudian datanglah di masa yang tidak terlampau jauh dua orang bersaudara yang datang dari Nusantara, yang satu nanti ya kelahiran Demak tapi tumbuh kemudian di Jombang, yang satu lebih awal lahirnya di Kauman di Yogyakarta. Datanglah kemudian ke Tanah Suci dan singkatnya belajar dengan guru-guru ini, terutama dua guru utama ini. Yang pertama adalah yang dikenal dengan Muhammad Darwish, belum jadi Ahmad Dahlan ya.
Muhammad Darwish. Masya Allah. Yang kedua, dikenal dengan Muhammad Hashim. Ini lahir tahun 1868. Yang ini lahir tahun 1875. Ya. Fokus, pelan-pelan. Sekarang perhatikan. Teman-teman sekalian, kita harus temukan dulu nih. Tadi kan disebutkan dua bersaudara. Dari mana taunya ini dua bersaudara? Kita harus urutkan dulu sampai ketemu. Setelah ketemu, baru kemudian kita teruskan bagaimana cara mereka belajar sampai dengan pulang dan sampai bisa berdakwah, sampai bikin ormas besar sampai dengan saat ini. Termasuk nanti turunan-turunan yang lainnya. Yuk, kalau kita ingin tahu keduanya bersaudara atau tidak, kita harus lihat nasabnya dulu, kan? Kalau nasabnya sudah ketemu, baru kemudian kita bisa simpulkan keduanya bersaudara atau bukan. Pertama ini, yang lahir duluan dulu. Muhammad Darwish, yang nanti akan dikenal setelah pulang dari Mekah, berubah nama menjadi Ahmad Dahlan, diberikan nama oleh gurunya. Ya, Muhammad Darwish, atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Muhammad Sulaiman, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Murtada, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbek, bin Maulana Ishaq. Bertemu di Syekh Maulana Ishaq. Ayah dari Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Saya sampai di sini dulu sebentar. Yang ini, kalau antum buka kitab Syekh Hashim Asy'ari, beliau punya 19 kitab yang dituliskan. Di kitab pertamanya nanti antum bisa lihat Alimul Alim wal Muta'allim, ya, di halaman yang ketiga, posisi paling kiri dari sebelah atas, baris pertama sampai dengan baris ketiga. Disebutkan ismuhu wa nasabuhu, namanya dan nasabnya. Huwa Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim al-mulaqab bi Pangeran Benawa Sultan Hadiwijaya al-masyhur bi Joko Tingkir bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz bin Maulana Ishaq Walid Raden Ainul Yakin At-Tebu Irangi Al-Jombangi. Nah, ini ketemu di sini nasabnya. Siapa Maulana Ishaq ini? Kalau antum urutkan lagi belajar tentang sejarah, antum akan temukan ternyata Syekh Maulana Ishaq ini adalah satu di antara dua anak seorang tokoh mujahid dakwah dari Mesir yang bernama Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Yang sekarang masjid dan makamnya itu ada di daerah Semarang. Kalau antum dari Semarang itu ingin masuk ke arah Demak, kemudian belok ke kanan, ya, kemudian mau masuk ke tikungan kiri itu, sebelah kiri ada masjid dengan kubah hijau. Baik ya, itu masjidnya dikenal dengan Masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Beliau punya dua orang anak. Anak pertama dibawa ke Nusantara, ini Maulana Ishaq. Anak keduanya nanti tinggal di Mesir, bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini akan menikah dengan Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Saya turunkan sebentar supaya jelas nasabnya. Bismillah. Baik ya, ini punya saudara yang kedua, namanya Syarif Abdullah. Keduanya anak Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra. Tayyib. Syarif Abdullah tinggal di Mesir, nanti menikah dengan seorang perempuan. Saya pindah sebentar untuk mengisahkan dulu satu kisah. Ya. Di masa yang bersamaan, ada penguasa di daerah Siliwangi, dikenal dengan Prabu Siliwangi, nama asalnya Pamenah Rasa, punya kekuasaan dari Banten sampai dengan ke pertengahan Jawa. Satu kali ketika beliau sedang mulai melihat-lihat wilayahnya, mampir ke dekat daerah-daerah Karawang, menemukan seorang perempuan muslimah sedang membaca Al-Quran. Tampilannya begitu indah, bacaannya begitu menyentuh ke dalam hati, namanya Nyai Subang Larang. Maka berminatlah beliau untuk mulai meminang Nyai Subang Larang ini. Meminta kepada gurunya, guru ngajinya pada saat itu, belajar di pesantren namanya pesantren Syekh Hasanuddin. Karena baru pulang dari Mekah, Mekah dikenal dengan Ummul Qura, disebut dengan Syekh Qura. Sampai sekarang di Karawang ada pesantren Syekh Qura. Belajar di situ, disampaikan saya ingin meminang Nyai Subang Larang. Disampaikan pada orang tuanya, disepakati kalau ingin meminang, Anda mesti masuk Islam dulu. Masya Allah, saya mau tanya pada antum. Ada seorang raja, presiden lah, datang ke rumah Anda. Mau minang putri Anda, tapi dia beda agama. Diterima nggak? Presiden. Masya Allah.
Perhatikan bagaimana seorang sudah melekat iman dalam jiwanya tidak akan silau dengan kemegahan dunia. Dia nggak akan mau tukar. Maka singkatnya menikahlah ini dengan Prabu Siliwangi, melahirkan 3 orang anak. Anak pertamanya lahir tahun 1423, dikenal dengan Walang Sungsang. Kemudian nanti diberikan nama Islam. Setelah masuk ke dalam Islam, ya dia kemudian berproses diberi nama Abdullah Amin. Ada yang menyebut Abdullah Iman, ada yang menyebut Abdullah Amin. Lahir anak kedua tahun 1426, perempuan, namanya Rara Santang. Diberikan nama Islam, dikenal dengan Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Anak yang ketiga tahun 1427, dikenal dengan Raja Sengara. Masya Allah. Saya agak percepat. Yang 2 ini kemudian berangkatlah singkatnya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sampai di Mekah kemudian, Masya Allah, ketika tuntas mengerjakan ibadah haji, bertemulah dengan izin Allah dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah tertarik untuk meminang Rara Santang yang sudah berganti nama jadi Syarifah Mudaim kepada kakaknya. Disepakatilah pernikahan pada saat itu, menikah Syarif Abdullah dengan Syarifah Mudaim, diboyong Syarifah Mudaim kemudian ke Mesir. Belajarlah tinggal di sana selama 20 tahun, sampai melahirkan putra pertama bernama Syarif Hidayatullah. Setelah belajar di sana Syarif Hidayatullah, Masya Allah, belajar dengan para ulamanya, termasuk Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis Al-Hikam itu, dan seterusnya, belajar dengan ulama-ulama di sana. Kemudian kembalilah beliau ke Nusantara, bertemu dengan kakeknya. Ini Abdullah Iman atau Abdullah Amin, diberikan daerah di Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk kemudian ditata oleh beliau, penataannya cukup bagus, melahirkan etnis-etnis yang bercampur. Ada keturunan Arab, ada keturunan Cina, ada pribumi juga. Maka segala yang bercampur dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Dan kesukaannya juga membuat rebon. Rebon itu dari semacam udang gitu kan. Yang kemudian udang-udang kecil dipanaskan jadi terasi gitu kan. Airnya kemudian diambil. Air disingkat jadi ci. Ya, dari caruban kemudian punya kesukaan rebon disingkat dari bahasa lisan Cirebon, 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 Cirebon. Lemah Wungkuk kemudian menjadi Cirebon. Ini kebiasaan ini juga dimiliki yang sama oleh orang caruban di sekitaran Lasem. Kalau antum ke Lasem, sebelah kiri sebelum Masjid Agung Lasem yang sebelah kanan, itu ada daerah Pantai Caruban. Di antara kebiasaannya juga suka bikin rebon. Tapi sampai saat ini nggak berubah jadi Cirebon. Tetap Caruban di sana. Baik. Dan kesananya lagi nanti ada Pasuruan Sunan Bonang. Jadi antum naik ke atas, ada beberapa tangga, ketemu sebelah kiri, sekarang pemegang kuncinya namanya Bapak Abdul Wahid. Antum bisa tanya ke sana, masih hidup insya Allah. Ya. Baik. Yang ini, ketika kembali kepada kakeknya diberikan bagian wilayah untuk dakwah di daerah Gunung Jati. Maka secara singkat dikenallah dengan Sunan Gunung Jati. Inilah satu risalahnya, 2 bersaudara, 1 Syarif Abdullah, yang kedua Maulana Ishaq, anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Dari keturunan ini lahir Syekh Hasim Asy'ari, dari sini lahir Muhammad Darwis dikenal dengan Ahmad Dahlan. Dari sini melahirkan Sunan Gunung Jati dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Yang nanti punya 2 orang anak, anak pertama Muhammad, anak perempuan yang menikah dengan nanti Fathullah atau Fatahillah atau dikenal dengan Fatihan. Yang paling singkat, saya bukan ngarang ini cerita ya. Ini ada juga di beberapa kitab, termasuk tulisannya sejarawan Muslim. Namanya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah. Pada jilid yang pertama. Antum nanti bisa lihat yang warnanya hitam. Nanti ada turunan-turunan ini. Saya sampai telusuri itu, sampai saya bertemu ahli nasab di Aceh. Sengaja saya datang ke sana, diskusi dengan ahli nasab untuk membenarkan ini benar nggak yang saya pelajari. Dan Masya Allah beliau sampaikan begini. Kita pelajari. Jadi saya tidak suka mendapatkan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Saya akan cari sampai ketemu betul. Kalau ada yang kurang kita koreksi sama-sama gitu ya. Nah, ini anaknya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Ahmad Jumadil Kubra ini? Ternyata beliau keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir keturunan dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah Az-Zahra. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam
bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushyadah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Jadi baik itu Muhammad Darwish ataupun Muhammad Hashim bin Ash'ari, selain tersambung nasabnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga jelas sampai dengan Nabi Adam alaihi salam. Maka dikenallah ini dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Baik, jadi ulama ini jelas, nasabnya jelas, ilmunya jelas, dan jelas persaudaraannya. Ketemu sekarang? Baik, alhamdulillah. Kalau sudah ketemu bersaudaranya, baru kita kemudian turunkan cara mereka belajar sampai dengan kembali ke tanah air. Nah, ikhwas sekalian, masih ada waktu kita? Alhamdulillah. Sampai jam berapa kita? Alhamdulillah. Jazakallah. Silakan antum sampai